Oke. Kehematan masuknya di sini adalah hemat kata. Jadi kita itu menggunakan kata itu yang sesuai gitu ya, sesuai dengan fungsinya. Tidak menggunakan kata dengan berlebih-lebihan. Nah, misalkan di sini ada kata dia. Dia ini kan sebagai subjek nih, ya. Dia menjadi juara kelas karena dia rajin belajar. Dia, dia. Ini adalah satu subjek yang sama. Nah, maka di sini kata dia bisa dihilangkan setelah kata karena ini kalimatnya dibanding ada pengulangan subjek yang sama. Nah, itu akan menjadi kalimat yang tidak hemat kata ya. Kemudian menghindari sinonim kata. Sinonim kata itu berarti makna yang serupa. Misalkan di sini Risna rajin olahraga agar supaya sudah agar supaya ya. Nah, agar dan supaya ini memiliki makna yang sama yaitu bertujuan ya. Maka kita bisa menggunakan hanya salah satu dari kata ini. Misalkan Risna rajin olahraga supaya sehat atau Risna rajin olahraga agar sehat gitu ya. Nah, kemudian selain memperhatikan sinonim kata atau makna yang serupa, kemudian menghindari pengulangan subjek, kita juga harus memperhatikan bentuk kata jamak. Kata jamak itu berarti kata yang mengandung makna jamak atau banyak ya. Misalkan para hadirin. Para ini sudah eh, mengartikan banyak ya. Hadirin juga banyak, maka kita hanya perlu menghapus kata para dari kalimat ini supaya kalimat ini efektif. Jadi hadirin dimohon berdiri. Itu sudah cukup ya dibandingkan dengan menggunakan para hadirin dimohon berdiri. Nah, ini adalah pemborosan kata ya. Jadi kita bisa menghapus kata para di sini dengan menggunakan hadirin saja sudah cukup gitu ya. Oke, kita lanjut kehematan. Kehematan sudah. Ketepatan. Tepat. Kita kan memberikan gagasan nih, menyampaikan gagasan. Nah, maka informasi yang disampaikan juga harus tepat atau harus sesuai. Nah, bagaimana supaya sesuai? Nah, agar sesuai, maka kita harus memiliki ketelitian. Kita harus teliti. Bagaimana? Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat, yaitu memakai kata yang tepat. Nah, jadi kita harus memilih diksi yang tepat ya. Kemudian kata berpasangan harus sesuai. Misalkan, kan kalian masih ingat tidak ada konjungsi yang berpasangan. Misalkan melainkan dengan apa ya. Jika dengan apa. Nah, itu kan berpasangan gitu ya. Kalau jika berarti kan akibatnya apa? Jika maka gitu kan. Nah, itu kan berpasangan tuh. Kemudian hindari peniadaan preposisi. Preposisi itu penempatan ya. Misalkan di sini contohnya jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Nah, ini ada kata yang di sini. Yang ini sebagai perluasan dari jam tangan milik ayah yang antik itu. Nah, ini eh, kalau seperti ini bentuknya ini tidak efektif ya. Yang pertama ini tidak efektif. Nah, maka bisa dirubah menjadi jam tangan antik milik ayah
itu dijual dengan harga murah. Nah, ini akan lebih baik daripada kalimat yang sebelumnya. Seperti itu. Karena di sini kan jam tangan ini kan menunjukkan kepemilikan. Jam tangan antik ini milik siapa? Milik ayah ya. Nah, jam tangan milik ayah itu dijual dengan harga murah gitu. Selanjutnya kecermatan atau eh, dalam kalimat itu kita harus memperhatikan makna atau tidak ambigu gitu ya. Ambigu itu makna ganda. Nah, maka kita harus memperhatikan kata dan diksinya dalam kalimat tersebut supaya tidak ambigu atau tidak memiliki makna yang ganda. Misalkan di sini ada mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, kira-kira ini penekanannya pada mahasiswa perguruan tinggi atau mahasiswa yang terkenal? Mahasiswa yang terkenal. Mahasiswa yang terkenal. Nah, ini kan berarti kan memiliki dua makna ya. Bisa mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal ya, atau mahasiswanya yang terkenal gitu kan. Nah, ini kan memiliki makna ganda. Maka kita bisa memperbaiki kalimat ini dengan kalimat mahasiswa yang terkenal. Kalau misalkan menunjukkan atau bermaksud untuk menunjukkan mahasiswanya yang terkenal nih itu menerima hadiah atau mahasiswa dari perguruan tinggi itu, nah perguruan tingginya nih yang terkenal berarti ya, perguruan tinggi itu menerima hadiah. Nah ini bisa di pilihan satu dan dua ini ya, supaya tidak memiliki makna yang ganda itu atau tidak ambigu atau bisa juga misalkan punya kalimat gini, eh, siswa baru siswa baru mas siswa baru langsung masuk kelas. Kira-kira siswa barunya itu menunjuk siswa baru datang, maaf. Siswa baru datang langsung masuk kelas. Kira-kira itu siswanya siswa yang baru atau siswa baru datang. Nah, itu kan ambigu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus dihindari supaya apa? Supaya pesannya itu tersampaikan dengan baik ya, tidak ada masalah atau tidak ada eh, kesalahpahaman gitu ya. Selanjutnya itu kepaduan. Padu berarti satu ya. Paduan artinya informasi yang disampaikan itu utuh ya, satu. Tidak bertele-tele ya, tidak eh, apa namanya? Tidak bertele-tele atau tidak sedikit-sedikit yang disampaikan gitu ya. Jadi langsung secara utuh gitu. Sehingga penekanannya juga akan langsung pada gagasan utamanya itu apa ya. Nah, kemudian tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Nah, di sini ada contohnya. Novel ini membahas tentang, nah biasanya kan kita seperti itu ya. Novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Ternyata kita menaruh tentang di sini itu akan membuat kalimat ini tidak efektif, teman-teman. Nah, maka kita bisa membuang kalimat tentang ini, kata tentang ini. Jadi novel ini membahas persahabatan di sekolah. Nah, itu sudah cukup ya. Jadi kata tentang ini tidak perlu antara predikat dan objek ini ya. Itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas? Kecepatan tidak, Miss? Halo? Miss, aku mau nanya Miss. Iya, sayang, apa?
Yang dari kehematan tadi yang poin nomor 3. Ya, kehematan gimana? Yang poin nomor 3 itu perbedaannya sama yang ketegasan di nomor 3 itu gimana nih? Kehematan Yang perbedaannya itu yang dia menjadi juara kelas karena dia rajin belajar kan karena ada pengulangan subjek, jadinya mm, boros. mm. Nah, kalau yang di ketegasan di nomor 3 itu gimana lagi, Miss? Perbedaannya. Ini Iya, dengan yang ini. Yang ketegasan di nomor 3. oh ketegasan. Oke. Ini yang melakukan repetisi. Iya, Oke. Nah, ini kan oke kita di sini melakukan repetisi atau pengulangan kata. Nah, pengulangan kata di sini saya suka akan wanginya. Yang disukai apa? Wanginya kan? Kemudian saya suka akan keindahannya. Nah, kata saya suka di sini, pengulangan di sini itu bertujuan untuk menegaskan bahwa saya itu suka loh sama wanginya. Saya tuh suka dengan keindahannya gitu ya. Penegasan. Jadi pengulangan kata saya suka ini sebagai penegasan gitu ya. Nah, sedangkan pada kehematan eh, yang di sini, yang kata dia ini kan fungsinya sebagai subjek, ya. Kalau subjek itu dalam kalimat itu bisa eh, apa namanya? Kalau satu yang dimaksud itu bisa dihilangkan satu. Misalkan dia menjadi juara kelas karena dia rajin. Nah, kata dia di sini bisa dihilangkan supaya lebih hemat gitu ya. Nah, kalau yang tadi itu kan saya suka. Ini tujuannya berbeda. Saya suka di sini bertujuan untuk penegasan bahwa saya ini menyukai akan wanginya itu gitu ya. Sebagai penegasan. Fungsinya juga berbeda ya, gitu. Kali ini juga di sini kalimatnya saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. Nah, di sini sama-sama kalimatnya setara ya. Klausanya klausa satu dan klausa 2 ini setara. Tapi kalau misalkan yang di sini dia menjadi juara kelas karena kan apa ini kausalitas kan, sebab akibat. Karena dia rajin belajar. Nah, dia di sini bisa dihilangkan karena sudah merujuk dari dia yang sebelumnya gitu. Jelas tidak, Kak? terima kasih, Miss. Oke, tadi siapa yang nanya? Miss tulis ya. Bobby, Miss. Oke, thank you, Bobby. Terima Ada kasih, lagi yang Miss. mau ditanyakan? Kita jadi selain itu kita lihat fungsi dari kata tersebut dulu ya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Ini sudah ya. Paduan sudah. Nah, kita lanjut ke sejajaran. Sejajar. Berarti kan sama ya. Kesejajar maksudnya adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Nah, kesejajaran ini terletak pada penggunaan imbuhan. Nah, di sini imbuhannya apa? Me, ya. Di sini imbuhannya apa? Di. Apakah ini sejajar? Me ini kan aktif. Di ini pasif. Maka ini tidak sejajar. Maka harus me sama me lagi gitu ya. Sedangkan dalam hal struktur kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Nah, kalau ini contoh dari penggunaan imbuhan, ya, maka kalau me sininya aktif aktif lagi ya. Jangan me nolong kemudian ini di papahnya. Di papahnya itu kan pasif, ini aktif. Nah, itu jangan ya. Kalau bisa aktif sama-sama aktif, me dan me. Karena di sini kesejajaran harus kesamaan ya, harus memiliki kesamaan bentuk gitu.
Nah, kalau misalkan dari strukturnya, berarti kalau misalkan dalam kalimat majemuk, kalimat pertama atau induk kalimat harus SPO misalkan. Nah, kalimat anak kalimatnya juga harus sama. SPO juga, subjek, predikat, objek gitu ya. Jadi harus sama-sama sejajar bentuknya sama ya. Bisa dilihat dari imbuhannya atau dari struktur kalimatnya. Oke. Selanjutnya kesepadanan. Objek dan keterangan. Nah, minimal-minimalnya kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Jadi kalau misalkan tanpa adanya subjek itu salah, itu tidak efektif. Atau tidak ada predikat itu juga salah, ya. Eh, Makanya di sini coba kita lihat kalimat pertama, Alif belajar matematika di sekolah. Nah, ini lengkap ya. Ini Alif sebagai subjek, belajar ini predikat, matematika ini objek, di sekolah sebagai keterangannya. Itu fungsinya ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini berarti sudah baik kalimatnya, sudah memenuhi unsur gramatikal ya, minimal subjek dan predikat. Tapi ini lengkap, oke, bagus ya. Kemudian Alif belajar di sekolah. Alif sebagai subjek, belajar, predikat, di sekolah, objek. Nah, ini bentuknya SPO. Eh, SPK ya, salah. SPK, di sekolah itu kan keterangan. Boleh tidak ada objeknya? Boleh, kan minimal subjek dan predikat, gitu ya. Nah, kalimat selanjutnya, belajar bela diri. Ada tidak subjeknya? Tidak ada kan? Nah, maka ini akan menjadi kalimat yang tidak efektif. Karena apa? Tidak ada subjeknya. Pelakunya siapa gitu ya? Orangnya siapa? Nah, ini tidak baik ya, jangan seperti ini, harus ada subjeknya, minimal ada subjek dan predikat. Belajar itu kan predikat, bela diri objek ya, belajar bela diri hanya ada predikat dan objek, ini kurang efektif. Mencuci sepeda, di sini juga tidak ada kalimat tidak ada unsur dari subjeknya, nah ini juga kurang tepat. Jadi minimalnya kalimat itu ada subjek dan predikatnya. Alif belajar saja itu sudah betul ya, sudah efektif. Seperti itu. Oke, itu syarat-syarat dari sebuah kalimat efektif. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Selain daripada syarat, kalimat efektif juga memiliki ciri-ciri kalimat efektif ya. Ciri-cirinya apa aja sih? Nah, ini nih sering singgung juga di kelas ya. Yang pertama, memiliki unsur minimalnya subjek dan predikat ya. Kemudian sesuai dengan ejaan yang berlaku atau menggunakan kata baku ya, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau menggunakan kata-kata baku yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau PEDI. Kemudian menggunakan diksi yang tepat. Nah, diksi itu apa? Diksi itu pilihan kata, ya. Jadi pilihan katanya harus sesuai, ya. Seperti tadi kan, waktu itu harusnya menggunakan kata apa, gitu ya. Nah, itu kan penggunaan diksi itu, penggunaan diksinya harus tepat, harus sesuai. Kemudian hemat kata, tidak boros ya.
Kemudian logis dan tidak ambigu. Paralel. Paralel itu saling berhubungan. Jadi setiap unsurnya itu saling berhubungan ya, nyambung gitu ya. Tidak eh, ya saling berhubungan gitu ya. Jadi nyambung gitu ya antar unsurnya. Kemudian kecermatan. Tadi ya kita harus cermat-cermat memilih kata tanpa pengaruh bahasa asing dan daerah. Nah, kalau mau disingkatnya itu bisa nah, yang tadi sudah Miss jelaskan bahwa kalimat efektif itu harus hemat kata, menggunakan kata sesuai dengan tidak berlebih-lebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kemudian lo-nya itu logis. Logis, masuk akal ya. Bak, baku. Jadi kalimat efektif itu harus menggunakan kata baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian memiliki minimal subjek dan predikat. Mi-nya itu minimal, su-nya subjek, per-nya itu predikat. Jadi minimal memiliki subjek dan predikat. Kalau subjeknya saja yang ada, predikatnya nggak ada, gimana? Ya nggak bisa. Jadi SP ini sudah harga mati ya, harus ada. Kemudian paralel. Paralel itu nyambung antar unsur-unsurnya ya. Jadi saling berkaitan, saling berhubungan, dan kecermatan. Kemudian menggunakan EYD yang disempurnakan. EYD nih ya. E-nya ini EYD yang B-nya disempurnakan. Tanpa sa-nya ini bahasa asing, ra-nya ini bahasa daerah. Jadi, hello bakmi super Pak Camat edit tanpa sarah itu singkatan dari ini ya. Ciri-ciri dari kalimat efektif. Oke, ini sering Miss gunakan di kelas ya. Kalau kalian teliti, kalian jeli, kalian ingat, ini sering sekali Miss tulis di papan tulis untuk kalian mencari jawaban dari kalimat efektif pada teks. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh kalimat tidak efektif dan perbaikannya. Itu buku saya sudah baca 3 kali. Ini efektif atau tidak? Tidak. Ya, kenapa tidak? Itu kan sebagai kata rujukan ya. Bukan baru subjek. Hmm. Penekannya kan penekanannya itu harusnya di apa? Di kata buku kan? Buku. Buku itu sudah saya baca 3 kali. Yang benar ini yang di bawah ya. Buku itu apa? Buku sebagai apa di sini fungsinya? Cek. Itu sudah saya baca. Saya baca pre sudah saya Prediksi. baca predikat 3 kali. Terangan. Ini keterangan 3 kali. Ini keterangan cara 3 kali. Membacanya 3 kali gitu kan. Nah, kemudian kalimat selanjutnya. Bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Efektif tidak?
Bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Kedengarannya sih efektif ya, kedengarannya. Tapi ternyata di sini ada eh apa namanya? Pemborosan kata. Kan di sini seluruh peserta ujian sudah merujuk ke seluruh peserta, gitu kan? Tidak perlu menggunakan kata bagi, ya. Seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Maka kalimat yang di bawah ini akan lebih hemat dibanding kalimat yang di atas, ya. Maka ini lebih efektif, ya. Oke, kami ketinggalan bus. Kami ketinggalan bus. Subjek, predikat, objek. Sehingga kami datang agak terlambat. Ini benar atau tidak? Sehingga setelah titik. Sehingga itu konjungsi apa? Intra atau antar? In. Intra kalimat. Jadi tidak seharusnya kata sehingga ini berada setelah titik. Tapi sehingga itu di tengah-tengah kalimat. Maka kata sehingga ini bisa dirubah dengan konjungsi antar kalimat yang memiliki makna yang sama tentunya ya. Kami ketinggalan bus. Oleh karena itu atau oleh sebab itu bisa ya kami datang agak terlambat gitu ya. Nah, nih ya. Jadi sehingga itu intra kalimat bukan antar kalimat ya, konjungsi. Nah, jangan lupa nih konjungsi walaupun kecil tapi suka keluar dalam soal ya. Oke, itu tentang kalimat tidak efektif. Miss kasih kuis dulu ya untuk kalimat tidak efektif. Mana fisiknya?
Oke, so. Sebentar ya. Oke. Share. Nah, silakan masuk ya. Ayo, ayo yang lain kemana? Baru 6, ayo 7, masih 7 orang lagi. Let's go. Oke, ada yang mau masuk lagi? Oke, lagi? Cukup? Ayo, semuanya itu 14 ya. 10. Ya, siapa yang belum masuk? Sarifa, sudah masuk belum? Shiva, Kakak mana kakak? Oke, start aja ya.
14 tuh. Ayo balapan. Dia tuh nggak dijadwalin, Bu. Rajin. Ini berarti 14.30 ya, Bu? Sisanya tuh penugasan ya. Udah, Bu, nanti ini pakai kuisis. Ini juga lagi kuisis apa namanya? Satu bahasan ada. Iya. Dia 10.
Dua, 16, 17. 2, 16, 17. Oke. Oke. Gimana tadi kuisnya? Seru? Halo? Kita lihat ya. Bunga ini merupakan adalah bunga favoritnya. Ini kalimat efektif atau tidak efektif, teman-teman? Tidak. Tidak ya. Di sini ada modalitasnya double. Ada merupakan, ada adalah ya.
ada dua. Nah, maka ini tidak efektif karena pemborosan kata ya, kemudian penggunaan modalitas yang kurang tepat. Harusnya salah satu saja. Bunga ini merupakan bunga favoritnya, gitu ya. Atau bunga ini adalah bunga favoritnya, gitu ya. Nah, maka ini kalimat tidak efektif. Kemudian, selanjutnya, kakaknya anak paling cantik di keluarganya. Efektif atau tidak efektif? Gimana? Kakaknya anak paling cantik di keluarganya. Kakaknya, ya. Kakaknya siapa? Nah, kakaknya di sini sebenarnya eh, tidak membuat efektif kalimat ini ya. Jadi membingungkan. Kakaknya anak paling cantik di keluarganya. Nya itu pada siapa? Harus ada rujukannya. Nah, maka ini kalimat tidak efektif. Selanjutnya, rapat dihadiri para pejabat-pejabat. Nah, di sini ada pengulangan pejabat-pejabat. Para rapat dihadiri para sudah mewakilkan banyak ya. Para pejabat-pejabat. Nah, double-double nih. Sebenarnya bisa dengan rapat dihadiri para pejabat. Nah, ininya tidak perlu ada pengulangan. Kalau mau pengulangan, paranya dihilangkan ya. Jadi salah satu saja ya. Kemudian nomor 4, nah ini yang benar ya. Rapat dihadiri para pejabat. Meskipun demam, namun Falah tetap pergi sekolah. Apakah sudah efektif? Apa benar namun ada di intra kalimat? Ayo, mana suaranya di sini? Namun termasuk ke dalam apa? Antar kalimat. Maka namun ini salah, posisinya tidak di sini. Kalau mau menggunakan namun, harusnya di antar kalimat. Sininya titik. Falah tetap pergi sekolah. Ya, itu lebih efektif. Nah, atau ini meskipun demam, Falah tetap pergi sekolah. Nah, ini efektif ya. Walaupun lelah sekali, tetapi Anisha tetap ikut bakti sosial. Efektif tidak, teman-teman? Hai, oh sudah mulai ngantuk rupanya ya dari pagi ya. Walaupun lelah sekali, tetapi Anisha tetap ikut bakti sosial. Efektif atau tidak efektif? Efektif. Apa? Efektif. Efektif. Kenapa efektif? Karena walaupun lelah, tapi Aisyah tetap ikut. Oke. Nah, di sini bisa sekalinya juga bisa dihilangkan ya. Walaupun lelah, tetapi Anisha tetap ikut bakti sosial ya. Bisa lebih menghemat kata, tapi ini juga sudah betul. Ini juga sama ya. Anisha tetap ikut bakti sosial. Ini efektif.
Oh, banyak yang betul ya, 9 orang. Betul, 3 orang salah. Daryl membelikan pulsa adiknya. Betul atau salah? Daryl, subjek, membelikan predikat, pulsa objek adiknya. Ini betul ya, Tidak. kalimat efektif. Atau misalkan ini ditambahin untuk adiknya juga lebih baik ya. Daryl membelikan pulsa untuk adiknya. Setiap kali bertemu, mereka saling pandang memandang. Efektif atau tidak efektif? Setiap kali bertemu, mereka saling pandang memandang. Nah, halo, capek ya? Nah, ini ya, benar ya. Setiap kali bertemu, mereka saling berpandangan. Nah, ini ber, saling berpandangan. Ini efektif. Film itu saya sudah tonton. Efektif atau tidak? Tidak. Harusnya Film itu sudah saya sudah tonton. saya tonton ya. Oke, betul. 14 ya yang betul ya, yang efektif. Ini tidak efektif. Soal itu harus kita pecahkan atau soal itu harus eh, dipecahkan. Itu dipecahkan ya. Soal itu harus kita pecahkan. Efektif tidak? Soal itu kita harus pecahkan. Soal itu kita harus pecahkan ya. Gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Pada malam ini merupakan malam yang dingin. Efektif tidak nih? Malam Tidak. ini merupakan malam yang dingin. Atau malam ini merupakan ini terangan. Merupakan predikat nih. Malam yang dingin. Objeknya malam yang dingin keterangan. Atau pelengkap dari malam ini. Malam yang dingin. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, kita bisa mengukur tadi kemampuan kita sudah sampai mana ya untuk kalimat efektif. Itu baru hanya kalimat efektif. Belum ke kata baku. Yuk kita lanjutkan sedikit lagi. Kata baku. Nah, nih kata baku. Abjad, ini baku ya, yang sebelah sini baku, sini tidak baku. Nah, ternyata akhirat dengan akhirat, bakuan akhirat ya, pakai i. Aksesoris dengan aksesori, baku aksesori. Nah, aktif dengan aktif. Nah, ini biasanya orang Sunda nih ya, kepek, aktif. Ini tidak baku. Nah, biasanya kata yang tidak baku itu biasa digunakan pada sehari-hari.
Nih, ciri-ciri kata baku. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Nah, tadi kan aktif pakai P, itu kan dipengaruhi dengan bahasa daerah ya, bahasa Sunda aktif. Nah, itu makanya tidak baku pakai P tuh, harusnya aktif pakai F. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Kemudian bukan bahasa percakapan. Kata J nih, kan orang ini orang Cirebon nih ya, iya J. Nah, itu kan bahasa percakapan tuh. Nah, kalau dalam kalimat yang baku itu tidak bisa menggunakan kata J ya. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Eksplisit itu apa? Eksplisit. Eksplisit itu secara eh, terus terang gitu ya. Ada eksplisit, ada apa satunya? Nah, bersifat eksplisit itu terus terang. Jadi eh, ada gitu ya. Kemudian pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku bukan kata rancu. Nah, bukan yang ambigu ya. Kemudian kata baku tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek itu apa? Yang tidak bersifat perbuatan yang memperbaiki secara berlebihan. Jadi ini betul nih, betul. Tidak ya. Jadi tidak mengandung hiperkorek. Kemudian tidak mengandung pleonase. Nah, sedangkan ciri-ciri kata tidak baku itu umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari ya. Aktif J. Nah, itu ya. Dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Kemudian dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Nah, bahasa-bahasa yang kekinian tuh. Nah, itu tidak baku ya. Kemudian bentuknya dapat berubah-ubah. Kemudian memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Yang tadi tuh aktif pakai F sama aktif pakai P. Itu kan bentuknya sama, tapi artinya apa namanya? Itu kan berbeda ya. Yang satunya baku, yang satunya tidak, walaupun artinya sama. Aktif. Nah, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Sebenarnya kata-kata yang baru juga bisa menjadi baku asalkan kata tersebut didaftarkan kepada Balai Bahasa. Jadi kata tersebut nantinya akan baku, akan didaftarkan ya. Karena kan kata baku itu kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan. Nah, kalau yang tidak ada, mokel itu kan bahasa baru tuh. Nah, kalau kata mokel itu kita daftarkan kepada Balai Bahasa, nah nanti kata mokel itu akan bisa menjadi baku setelah terdaftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, antre, antri. Yang betul antre ya, bukan antri. Besok dengan esok, ternyata yang baku besok ya. Walaupun sering ada penggunaan esok ya. Ekstra pakai K yang betul, bukan pakai X. Ya, ekspor, ekspor. Nah, itu ya contoh-contoh kata-kata baku dan tidak baku. Oke, teman-teman, halo, masih ada di sana kah? Masih, Miss. Masih semangat? Masih semangat tidak? Masih. Masih, walaupun sudah Lapor. berkurang ya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak ada, nanti ada kuis selanjutnya. Nanti sebagai PR kalian nanti ya.
Ada yang mau ditanyakan? Ganteng-ganteng, cantik-cantik? Iya, sirsak. Gak ada, Miss. Jauh ya. Nggak ada. Jelas ya? Iya. Oke. Miss, share lagi ini ya soalnya lagi ya, kuisnya ya. Oke, teman-teman, silahkan Miss udah kirim lagi ya linknya. Itu silahkan dikerjakan. Materinya kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Miss cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk pertemuan sore ini. Silahkan dilanjut lagi untuk sesi kuisnya ya. Jangan ditinggal sebelum dikerjakan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup udah mulai ada suaranya.